Baik, teman-teman kita lanjutkan materi struktur kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6, yang mana di chapter ke-6 ini nanti kita akan membahas materi pertama mengenai phrasing atau struktur level kedua ya, teman-teman. Nah, di D6 nanti kita akan belajar kelas kata baru namanya adalah adjektif atau kata sifat, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu ya materi sebelum-sebelumnya supaya teman-teman nggak lupa dan supaya bisa menemukan sambungannya seperti itu, oke? Jadi di hari pertama sampai hari ke-5 kemarin kita sudah selesai belajar mengenai sentencing. Nah, di sentencing itu atau di dalam kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Jadi yang paling pertama dicari teman-teman dua ini ya. Cari pastikan kelengkapan subjek dan predikatnya ada apa enggak. Kemudian subjek dan predikat itu bisa muncul lebih dari satu di kalimat gak apa-apa teman-teman. Tapi ada syaratnya. Misalkan kalau mau ada dua subjek, dua predikat, maka kita butuh kelas kata namanya conjunction atau kata hubung. Ya, untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kemudian kalau teman-teman menemukan ada penanda inversi di sebelumnya subjek ya atau di paling depan, nah itu nanti maka cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, penanda inversi itu ada 6 ya, teman-teman. Yang pertama ada there yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada keterangan tempat atau adverb of place yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada keterangan yang maknanya negatif yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Ada komparatif atau more than, caranya kita bilang lebih dari ya. Nah, setelahnya than atau setelahnya dari itu kita boleh inversi, boleh juga tidak. Jadi untuk penanda nomor 4 ini bebas. Jadi lebih lebih fleksibel ya. Kemudian penanda kelima itu ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, kemudian dia pindah sebelum subjek tanpa koma, dan yang terakhir adalah di kasus kalimat pengandaian yang conjunction if-nya itu kita hapus. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi bentuk kalimat yang unik ya, teman-teman, selain inversi namanya adalah double komparatif atau caranya kita bilang semakin A, semakin B. Nah, nanti kalau teman-teman mencari subjek predikat tiba-tiba nemu penanda double komparatif yaitu the more, nah maka carikan gandengannya. Jadi harus ada the more satu lagi. Jadi the more, the more. Cuman ini kalau yang saya jelaskan dulu ya, teman-teman. Di soal struktur TOEFL yang asli dari ITS, jenis soal double komparatif ini tidak pernah keluar atau belum pernah keluar. Seperti itu. Oke. Jadi tapi kalau di yang prediksi itu sering. TOEFL prediksi itu sering seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai sentencing. Sebelum kita lanjut ke materi tentang phrasing yang pertama atau kelas kata adjektif, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan teman-teman. Nggak ada ya, no question. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan potong saya ya. Jadi tolong nanti langsung unmute saja, langsung tanyakan aja. Nah, hari ini kita di hari ke-6, pembahasannya adalah mengenai phrasing yang pertama. Yaitu kita belajar mengenai kelas kata adjektif atau kata sifat. Nah, sebelumnya kata sifat itu fungsinya cuma satu, teman-teman. Di dalam kalimat ya, saya ulangi lagi. Kata sifat atau adjektif, fungsinya di kalimat cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda ya. Jadi yang punya sifat itu hanya benda. Contoh nih, mobil yang mahal. Nah, mahal itu sifat, menjelaskan kata benda mobil. Gadis yang cantik. Cantik itu adalah sifat, bendanya adalah gadis. Kemudian rumah yang mewah. Nah, mewah itu adalah adjektif atau sifat, menjelaskan kata benda rumah. Seperti itu. Jadi fungsi kata sifat itu hanya satu, yaitu menjelaskan bendanya atau memberikan sifat ke bendanya. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih phrasing itu? Tadi kan saya menjelaskan kalau sentencing kita sudah selesai, teman-teman. Sentencing kan kemarin artinya adalah caranya kita membuat sentence, yaitu subjek, predikat, objek, sama keterangan. Oke, atau juga ada conjunction juga kemarin ya. Ada juga bentuk kalimat yang unik, yaitu inversi sama double komparatif. Nah, kalau phrasing itu adalah caranya kita membuat frase. Nah, frase itu apa? Frase itu artinya adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat, teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih ingat mungkin kenapa kok subjek itu bisa kadang panjang sekali. Padahal katanya subjek itu cuma kata benda, kalau nggak gitu kata ganti. Nah, masalahnya adalah kata benda di subjek itu bisa ditambah-tambahi, teman-teman. Ya. Nah, itulah yang
Kalau ada kata yang fungsinya misalnya di subjek tuh kata benda. Nah, sudah ditambah-tambahi, nah subjeknya jadi panjang. Itulah yang disebut dengan frase. Jadi ada gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat, entah di subjek, entah di predikat, entah di objek, ataupun keterangan. Seperti itu. Kalau dia panjang, berarti itu frase. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menjelaskan untuk mencontohkan pengertiannya frase, saya contohkan melalui kalimat ya. Misal saya kalau punya kalimat seperti ini. I saw a man on that bench last night. Saya melihat seorang pria di bangku itu tadi malam. Nah, ini kalau kita pecah posisi kalimatnya, jadi subjek, predikat, objek, keterangannya ya, teman-teman. Itu nanti jadinya seperti ini. Sorry. Ya, jadi subjeknya adalah I, predikatnya adalah saw, objeknya a man, dan keterangannya ada dua. Keterangan tempat on that bench sama keterangan waktu, yaitu last night atau tadi malam. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat subjeknya hanya terdiri dari satu kata, teman-teman, yaitu I, artinya saya. Oke, nah ini bukan frase. Yang disebut frase tadi adalah gabungan kata, jadi lebih dari satu kata. Dua boleh, tiga boleh, intinya bukan cuma satu. Karena kalau cuma satu seperti ini namanya kata. Ya. Kemudian predikatnya juga cuma satu kata, teman-teman. Saw artinya melihat. Oke, ini bukan frase juga. Nah, tapi kalau kita lihat objeknya, itu ada a man. Dia dua kata, ada a sama man. Nah, harusnya yang tempatnya objek itu kan kata benda, teman-teman. Man, itu kata benda. Nah, tapi kata bendanya di objek ini dijelaskan dengan kata lain, yaitu artinya seorang atau satu gitu ya. Yang mana ini adalah adjektif yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Jadi kalau ada gabungan kata menempati satu posisi kalimat, dia menjadi frase namanya. Kemudian ada adverb atau complement. Keterangannya ada dua, keterangan tempat itu juga ada tiga kata ya. On that bench. Nah, berarti ini juga frase, teman-teman. Keterangan waktunya juga ada dua kata, yaitu last sama night. Last night. Nah, itu juga berarti frase. Jadi sekarang udah tahu ya, namanya frase itu adalah ada lebih dari satu kata di dalam satu posisi kalimat seperti ini. Itu yang disebut dengan frase. Nah, nanti titik-titiknya, jadi kalau teman-teman sudah cek subjek, predikat, objek, keterangannya sudah nggak ada masalah. Nah, dilihat titik-titiknya di mana. Oke. Kalau misalkan titik-titiknya di sebelumnya adjektif, maka kita, saya ulangi lagi, mohon maaf teman-teman. Kalau titik-titiknya di sebelumnya kata benda, berarti itu tempatnya adjektif. Kenapa? Nah, ini penjelasannya. Nah, tadi kan saya jelaskan kalau fungsi kata sifat cuma satu di dalam kalimat, yaitu menyifati benda atau menjelaskan benda. Yang punya sifat itu ya cuma benda, teman-teman. Makanya fungsi kata sifat itu menjelaskan kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata sifat ini nempel dengan kata benda, tempatnya adalah di setelah kata bendanya. Jadi kata benda dulu baru kata sifat. Contohnya adalah rumah yang besar itu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik. Ini bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau ada bahasa Inggris, kalau di bahasa Inggris ada kata sifat menjelaskan kata benda dan nempel, itu tempatnya adalah kata sifat dulu atau adjektifnya dulu baru kata benda. Jadi untuk bilang rumah yang besar itu, kalau ditranslate adalah that big house. Seperti itu. Jadi bukan house big that, tapi that big house. Jadi dibalik ya teman-teman. Kalau ada kata sifat ketemu dengan kata benda dan nempel seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan, oh sudah ada subjek predikat. Jadi kalimat sudah lengkap. Nah ternyata titik-titiknya itu di sebelum kata benda. Entah itu di subjek, entah di objek. Nah berarti itu tempatnya kata sifat. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau teman-teman sudah cek nih secara sentencing, nggak ada masalah. Terus dilihat titik-titiknya itu setelahnya ada kata bendanya. Nah, berarti itu adalah tempatnya kata sifat. Ya, teman-teman. Jadi cari di pilihan ganda yang kata sifat. Nah, kata sifat sendiri itu bisa lebih dari satu di sebelum kata benda, teman-teman. Oke. Nah, ini harus urut. Kalau ada lebih dari satu kata sifat itu harus urut. Urutannya seperti ini, teman-teman. Yang pertama, kata sifat itu yang dibuat dari determiner. Kemudian yang tengah-tengah itu kata sifat yang dibuat dari deskriptif atau epitet. Dan yang ketiga ada namanya noun adjunct. Ini yang paling dekat dengan kata benda yang dijelaskan, teman-teman. Ya. Nah, sekarang pengertiannya, apa sih determiner itu? Determiner itu adalah jenis kata sifat atau adjektif yang dia itu selalu butuh kata benda setelahnya. Alias dia nggak bisa berdiri tanpa kata benda, teman-teman.
Oke, jadi harus ada kata benda setelah determiner. Oke. Nah, determiner sendiri itu dari kata determine. Artinya adalah menentukan. Jadi determiner ini nanti akan menentukan bentuk kata bendanya. Ya, jadi kata benda yang dijelaskan nanti bentuknya mengikuti determinernya, teman-teman. Oke, contoh. Kata benda itu ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Maksudnya jelas tidak jelas itu gini. Orang yang kita ajak ngobrol itu udah tahu belum bendanya yang mana. Kalau sudah tahu, berarti bendanya ditambahkan the sebelumnya. Kalau orangnya kira-kira belum tahu, kita pakainya a atau an. Ya. Nah, tapi a sama an ini hanya bisa diikuti kata benda tunggal, teman-teman. Jadi setelahnya a sama an, kata bendanya itu harus tunggal. Contohnya a house, a teacher, an apple. Jadi harus kata bendanya satu, ya. Tapi kalau the itu boleh benda satu atau bendanya jamak. Jadi kita bisa bilang the houses atau the house. Oke. Sorry teman-teman. Oke, jadi bisa bilang the houses atau the house seperti itu. Tapi kalau yang a sama an kita nggak bisa bilang a houses, an apples itu nggak bisa. Jadi kalau a sama an kata bendanya harus tunggal ya atau satu. Kemudian determiner yang berikutnya ada yang menentukan bendanya itu jauh atau dekat. Kalau jauh berarti pakai itu, kalau dekat berarti pakai ini. Nah, caranya bilang itu sama ini bahasa Inggrisnya ya. Itu adalah that sama those untuk bilang itu. Kalau ini dekat pakainya this atau this. Nah, ini tulisan sama bacaan beda, teman-teman. Nah, bedanya apa? Caranya bilang itu kok ada dua. That itu nanti bendanya tunggal. Those itu nanti bendanya jamak. Contoh, rumah-rumah itu. Those houses. Rumah itu that house. Oke. Tapi kalau ini kan dekat tuh. Itu ada dua, this sama this. Kalau this yang tulisannya pakai i, itu nanti bendanya tunggal ya, teman-teman. Contohnya this house. Kalau jamak these houses. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada kepemilikan. Jadi ada namanya kalau teman-teman dulu mungkin masih ingat ya belajar grammar itu ada namanya possessive adjective. Kalau diartikan itu adalah adjektif atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Seperti itu. Kepemilikan bendanya. Jadi bendanya itu milik siapa. Contohnya punyaku, my house. Rumahmu, your house. Rumah mereka, their houses. Misalnya. Atau their house. Misalkan kalau mereka tinggal satu rumah. Rumah kami atau rumah kita, our house. Rumahnya dia perempuan, her house. Rumahnya dia laki-laki, his house. Rumahnya dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Misalnya rumah kucing itu, its house. Nah, kemudian kata benda juga bisa dirubah menjadi kepemilikan. Contohnya, temannya Wawan. Wawan's house. Jadi dikasih tanda petik S. Kalau teman-teman menemukan di soal structure TOEFL ada tanda petik, kemudian S, itu kepemilikan ya. Itu adalah kata sifat teman-teman. Miliknya ini, miliknya determiner. Oke, contohnya lagi the world's. Contohnya lagi Darwin's. Misalnya Darwin's theory. Teorinya Darwin. Seperti itu. Dan ini ada catatan tambahan teman-teman. Ini penting ya, karena sering keluar di error analisis. Catatan tambahannya adalah jenis kata sifat yang saya tandai oranya ini, jadi determiner yang di dalam kotak oranya ini, kita hanya bisa memilih salah satu saja untuk menjelaskan kata benda, satu kata benda. Ya, jadi kalau sudah ada the, jangan dimasukkan this. This book nggak enak. The book juga nggak enak. This book nggak enak. Itu nanti jadi conjunction that-nya ya. Misalnya that book juga nggak enak. Jadi kita hanya bisa milih salah satu aja di dalam kotak oranye ini untuk satu kata benda. Oke. Nah, tapi kalau mau ditambahkan determiner lagi masih ada teman-teman di bawah. Yaitu yang pertama determiner yang numeral atau angka. Nah, angka yang pertama ini menunjukkan urutan bendanya yang keberapa. Contohnya rumah pertamaku, my first house. Rumah kedua, the second house. Anak ketiga kami, our third child. Jadi third next itu yang ke selanjutnya ada last yang terakhir, 11th yang ke-11, 21st yang ke-21 dan seterusnya. Intinya kata benda yang menunjukkan angka yang menunjukkan urutan itu miliknya determiner atau kata sifat yang selalu butuh benda ya.
Contoh lagi ada numeral lagi teman-teman, angka. Tapi ini bukan menunjukkan urutan, ini menunjukkan jumlah bendanya. Ada berapa bendanya. Contohnya kalau satu ya one house. Kalau dua ya two houses. Kalau tiga itu three houses. Ada juga yang jumlahnya nggak jelas. Contohnya many, itu banyak. Few, beberapa. Most, hampir semua atau kebanyakan gitu ya. A number of itu satu kata teman-teman. Artinya adalah sejumlah. Sama kayak a lot of artinya banyak. Ada satu lagi, ini sering keluar di soal structure TOEFL teman-teman. Yaitu kata no. Nah, no itu sama dengan zero artinya. Artinya adalah nol atau tak satu pun. Itu termasuk ke dalam kata sifat yang numeral ini teman-teman. Oke, contohnya I have no time, saya nggak punya waktu. I have no money, saya nggak punya uang. I have no problem, saya nggak punya masalah. Contohnya seperti itu. Jadi no diikuti kata benda, money, no friends, no time, no problem. Itu semua kata benda setelahnya no. Oke, jadi no ini jenis kata sifat yang butuh kata benda setelahnya. Kemudian yang terakhir, kata sifat yang determiner adalah caranya kita bilang yang lain. Yaitu ada other, ada another, sama the other. Bedanya apa? Bedanya other itu setelahnya harus jamak ya teman-teman. Jadi kata bendanya itu harus jamak. Contohnya other people, other houses. Nah tapi kalau another karena ada an-nya, maka setelahnya bendanya harus tunggal. Singular ya. Contohnya another house. Kemudian kalau the other itu boleh tunggal, boleh jamak. Jadi boleh jamak, boleh tunggal. Bebas kalau ada the. Sama kayak penggunaan the yang di atas ya. Nah kemudian bagaimana kalau kata bendanya itu nggak bisa dihitung kan, dia nggak bisa jamak, nggak bisa tunggal. Nah kalau bendanya nggak bisa dihitung, dia pakai bentuk aslinya yaitu other ya teman-teman. Contohnya other time, other trouble. Nah trouble itu nggak bisa dihitung. Tapi kalau problem bisa, trouble nggak bisa dihitung ya. Jadi kalau kata bendanya nggak bisa dihitung, untuk bilang yang lain itu kita pakainya other saja. Nah itu tadi adalah jenis kata sifat yang pertama ya, yang kata sifat butuh kata benda dan tempatnya selalu di depan. Jadi dia mengawali kata benda teman-teman. Seperti itu. Alias bisa dibilang paling depan gitu ya, di sebelum kata benda. Kemudian setelah determiner masih, kalau mau ditambahkan adjektif lagi boleh. Itu dari deskriptif atau epitet. Nah bedanya apa dengan determiner? Kalau deskriptif atau epitet ini bisa berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya. Ya, contoh kata cantik. Beautiful. Nah, kata cantik itu bisa tanpa kata benda, teman-teman. Contohnya ya, ibu saya cantik. My mother is beautiful. Jadi setelah beautiful titik, nggak ada kata bendanya. Nah, tapi beautiful itu juga bisa ditambahi kata benda setelahnya. Contohnya, she is a beautiful girl. Nah, ada kata a beautiful, terus ada girl setelahnya. Nah, itu adalah beautiful teman-teman. Nah beautiful itu bisa sendiri, bisa diikuti kata benda setelahnya. Nah itu jenis adjektif yang kedua ini ya. Nah untuk jenis adjektif yang kedua ini dikategorikan menjadi 8 sesuai urutannya. Oke, jadi ini urut. Kalau misalkan ada ini dulu, kalau ada ini dulu, misalnya seperti itu. Nah tapi cara ngapalinya gampang teman-teman, ini nggak perlu dihafal ya. Caranya mengetahuinya gampang. Sebenarnya yang ditaruh di paling depan itu adalah yang paling umum atau yang paling general. Ya, sifatnya bendanya itu gimana secara luas. Nah, semakin ke bawah itu semakin sempit. Jadi sifatnya itu semakin spesifik, seperti itu, semakin jelas. Kayak semakin apa ya? Semakin unik atau semakin tertentu kayak gitu. Nah, untuk yang pertama itu kategori deskriptif ada kualitas sama karakter bendanya. Contohnya ada epic, luar biasa. Expensive, itu mahal. Famous, itu terkenal. Kind, itu baik hati. Kemudian ada size, itu ukuran bendanya. Seberapa besar bendanya. Contohnya ada gigantic, sangat besar. Large, besar. Tiny, sangat kecil. Microscopic, mikroskopik. Kemudian yang ketiga ada, nah ini yang ketiga ada 2 kategori jadi satu tempat teman-teman. Yaitu age, umur, atau temperatur atau suhu ya. Nah ini kenapa kok umur sama temperatur ini ditaruh satu nomor? Karena mereka boleh dibolak-balik. Jadi boleh temperatur dulu, boleh umur dulu.
Kalau ada dua-duanya ya. Ini nggak ada masalah yang mana yang didulukan, nomor 3 ini. Nah, contohnya yang age atau umur, kita punya archaic sama ancient, artinya kuno atau sangat tua ya. Contohnya suhu itu ada hot, panas, cold, dingin, cool, sejuk, warm, hangat, dan seterusnya. Kemudian yang keempat kategori ada namanya kata sifat yang dibuat dari kata kerja, teman-teman. Jadi caranya kita bilang yang me atau yang di. Seperti itu. Contohnya rumah yang dijual. Nah, itu kan apa namanya? Yang dijual menjelaskan kata rumah. Nah, itulah kata sifat yang dibuat dari kata kerja. Namanya participle itu ada 2. Ada verb ing atau verb 3. Seperti itu. Nah, cuman untuk verb 3, teman-teman, itu boleh tempatnya di sebelum kata benda, boleh juga di setelah kata benda. Itu hanya untuk verb 3 ya. Tapi umumnya ya di sebelumnya kata benda. Tapi ada juga yang diletakkan di setelah kata benda itu nggak masalah. Seperti itu. Jadi untuk verb 3 itu bebas. Hanya untuk verb 3 ya. Kemudian yang kelima ada bentuk atau shape. Contohnya ada oval, rectangular, square, cubic, sama tubular. Kemudian yang keenam ada warna atau color. Contohnya ada maroon, violet, indigo, purple, silver, yellow, blue, dan seterusnya. Yang ketujuh ada origin atau asal muasal bendanya dari mana atau lokasinya bendanya di mana. Contohnya ada Japanese, itu dari Jepang atau di Jepang. English, dari Inggris atau di Inggris. Canadian, dari Kanada atau di Kanada. American, dari Amerika atau di Amerika. Dan yang terakhir itu adalah material, teman-teman. Atau bendanya itu dibuatnya dari apa. Jadi bahannya bendanya itu. Contohnya wooden dari kayu, plastik dari plastik, metal dari logam, paper dari kertas, fiber dari serat, dan seterusnya. Oke, nah itu adalah jenis kata sifat yang tempatnya nomor 2. Jadi setelah determiner. Karena ada jenis soal adjektif yang menanyakan adjektif ini, menanyakan urutannya juga, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada noun adjunct. Nah, noun adjunct itu adalah, atau noun adjektif ya, dia itu sebenarnya fungsinya adjektif, tapi wujudnya kata benda. Atau ada kata benda yang mencuri fungsinya kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Jadi kata benda tapi menjelaskan kata benda. Itu namanya noun adjunct, teman-teman. Nah, untuk noun adjunct atau noun adjektif ini, itu dibagi ke dalam 2 jenis. Dibentuknya dari apa atau dibuatnya dari apa. Yang pertama dibuatnya dari kata benda murni. Contoh nih, misalnya saya punya contoh bookshelf, itu rak buku. Kalau saya bilang rak buku, misalnya teman-teman ada yang jual perabotan ya misalnya, terus saya bilang ke teman-teman, Pak saya beli rak buku. Nah nanti sama teman-teman dikasihnya buku atau rak. Ada yang tahu? Kalau saya bilang, saya beli rak buku, itu wujudnya rak atau buku, teman-teman? Rak ya, that's right, betul. Nah, berarti kata buku itu hanya sebagai penjelas kata rak, teman-teman. Contoh lagi, ada kata pencil case, kotak pensil atau tempat pensil. Nah, wujudnya itu tempatnya pensil, bukan pensilnya. Kalau saya ke toko buku atau ke toko alat tulis, saya beli, Pak, beli kotak pensil. Pasti dikeluarinya kotaknya, bukan pensilnya yang dikasihkan ke saya, tapi kotaknya. Jadi kata pensil di kotak pensil itu hanya penjelas kata kotak. Ya. Kemudian yang terakhir contohnya ada baby powder, itu bedak bayi. Nah, ini yang kalau misalkan kita ke toko itu jelas banget. Kalau kita beli bedak bayi, pasti sama bapaknya dikeluarinya bedak, bukan bayi. Ya. Jadi kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelas kata bedak. Nah, rak, kotak, sama bedak itu kata benda semua. Yang menjelaskan kata benda itu kata sifat. Nah, kalau sebelumnya kata benda, nah kata benda ini namanya noun adjunct, teman-teman. Jadi noun tapi fungsinya menjelaskan kata benda lain. Itu fungsinya kata sifat sebenarnya. Ya. Nah, kalau ada kata benda seperti ini yang fungsinya menjadi kata sifat, dia tidak boleh dijamakkan, alias dia selalu tunggal. Ya, kenapa? Karena kata sifat itu tidak bisa dihitung, walaupun dibuatnya dari kata benda. Seperti itu. Kemudian ada juga, teman-teman, noun adjunct atau kata benda yang menjelaskan benda lain itu dibuatnya dari gerund. Nah, gerund itu apa sih? Gerund itu verb, teman-teman, kata kerja. Ya, bentuknya adalah verb ing.
Nah, tapi fungsinya di dalam kalimat dia sebagai kata benda atau noun tadi. Nah, di sini dia dari kata kerja berubah menjadi noun namanya gerund. Nah, terus dirubah lagi menjadi kata sifat sesuai fungsinya. Oke, contohnya ada running shoes, sepatu lari. Nah, itu sepatu untuk lari. Sama kayak bookshelf, rak buku. Rak buku itu rak untuk buku. Pencil case ya kotak untuk pensil. Bedak bayi ya bedak untuk bayi. Nah, running shoes sepatu untuk lari. Washing machine, mesin untuk mencuci atau mesin cuci itu ya. Dan yang terakhir ada dining table, itu meja untuk makan. Jadi beda dengan participle. Kalau participle verb ing-nya itu artinya yang me. Jadi running shoes itu bukan sepatu yang berlari. Masa sepatu bisa berlari? Washing machine itu mesin untuk mencuci, mesin yang sedang mencuci. Nah, masa mesin bisa mencuci sendiri kan nggak bisa. Dining table meja yang sedang makan. Nah, masa meja sedang makan kan nggak bisa. Seperti itu. Contoh participle gimana? Nah, contohnya participle itu caranya kita bilang yang me sama yang di, teman-teman. Ya, contohnya adalah sebentar saya tulis di mana ya? Saya tulis di bawah ya. Misalnya participle contohnya yang me dulu ya, yang verb ing. Yang me itu verb ing yang berdiri sendiri. Contohnya adalah contohnya adalah nah ini bayi yang yang menangis atau bayi yang sedang menangis misalnya. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Jangan takut salah, teman-teman dicoba dulu ya. Iya, betul. Crying baby. Crying baby. Sorry, baby. Bayi yang menangis atau yang sedang menangis. Nah, sekarang yang verb 3 itu artinya yang di, itu pasif. Yang di. Itu verb 3 ya. Contohnya adalah air yang direbus. Bahasa Inggrisnya merebus itu boil, teman-teman. Merebus itu boil, tapi kalau air yang direbus, kalau boiling water, oke saya ganti ya teman-teman. Boilnya saya ganti deh. Jangan rebus karena rebus itu bisa bisa aktif, bisa pasif, bisa transitif, bisa intransitif. Saya ganti lagi. Air yang apa ya? Air yang jangan air deh. Misalnya ini nih, ruangan yang disambung atau yang dihubungkan. Ruangan yang disambung. Menyambung itu connect, teman-teman. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ruangan yang disambung, ya betul, connected room. Jadi ruangan yang disambung atau yang tersambung. Jadi connected room. Seperti itu. Dapat ya bedanya yang me sama yang di? Itu namanya participle, teman. Connected di situ participle, crying di situ participle. Jadi verb tapi fungsinya menjadi kata sifat. Tergantung aktif atau pasifnya. Kalau aktif verb ing, kalau pasif verb 3. Dan verb 3 itu tempatnya boleh di sebelum kata benda, di setelahnya juga nggak apa-apa. Seperti itu. Crying baby sama running shoes masih nggak ngerti bedanya. Nah, crying baby artinya apa tadi? Yang sedang, bayi yang sedang menangis gitu ya, atau bayi yang menangis. Nah, kalau running shoes artinya gimana? Masa sepatu yang berlari atau yang sedang berlari? Ya, jadi bedanya hanya di makna, teman-teman. Bedanya cuma di makna. Jadi kalau gerund itu nanti dia artinya untuk. Sama kayak yang di noun aslinya itu. Jadi misalnya lagi adalah nah ini misalnya teman-teman, ada yang tahu bahasa Inggrisnya sajadah? Sajadah mungkin yang muslim? Sajadah. Atau kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya ini saya kasih clue. Sajadah itu adalah
karpet kecil ya, untuk beribadah. Lebih ke pengertian dan maknanya ya ketika di bahasa Indonesia kan gitu ya. Betul. Jadi ini lebih ke bedanya verb ing yang participle sama yang gerund itu adalah ke maknanya, Miss. Jadi kalau participle itu yang kan dia sifat murni, teman-teman. Participle itu sifat murni. Jadi yang itu adalah sifat yang cantik, yang mahal, yang besar, yang tinggi. Nah, kalau kata kerja misalnya yang belajar. Nah, berarti itu kata sifat juga. Tapi karena belajar kata kerja, nah itulah participle. Jadi kata kerja tapi ada yangnya. Jadi itu participle. Nanti studying. Nah, karpet untuk beribadah atau sajadah itu bahasa Inggrisnya adalah praying mat. Sorry, saya tulisnya malah di chat. Sebentar ya. Saya tulis di sini papan. Praying mat. Nah, itu artinya bukan karpet yang sedang beribadah atau yang sedang sholat. Masa karpet bisa beribadah, bisa sholat kan nggak bisa. Yang sholat adalah orangnya. Jadi itu artinya bukan yang, tapi artinya untuk. Jadi karpet untuk beribadah, praying mat. Jadi ya itu artinya sajadah atau nama lainnya seperti itu. Dapat nggak brother dari penjelasan saya? Dari contoh. Dapat, Sir. Oke, dapat ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke contoh soal, teman-teman. Nah, contoh soalnya kira-kira seperti ini ya. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman karena suara saya pelanin karena kalau ngomong agak kenceng nyegerak kita bahasa Indonesia. Nggak enak gitu ya. Nah, caranya kita cari predikat dulu seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada aroused ya. Subjeknya adalah social crusade, kata bendanya di crusade-nya. Oke. Kemudian ditarik ke belakang lagi. Nah, sudah nggak ada kata kerja sebagai predikat lagi, tidak ada juga subjek, tidak ada juga conjunction. Artinya subjek predikat di kalimat sudah lengkap, ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada kata, teman-teman. Nah, di sini kalau kita mau masukkan kata, karena tempatnya dia di sebelum kata benda, berarti itu adalah tempatnya kata sifat. Ya. Jadi kata benda ini hanya dicarikan penjelas saja, yaitu kata sifat saja, supaya dia tetap menjadi subjek. Nah, ada yang masih ingat dari penjelasan di atas tadi, A, B, C, D yang kata sifat yang mana? Cuma satu, teman-teman, di pilihan A, B, C, D yang kata sifat. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban bravo. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Ya, jadi yang saya bilang tadi, teman-teman, no itu adalah kata sifat yang menjelaskan jumlah bendanya. Artinya no itu sama dengan zero, sama dengan 0. Jadi dia menjelaskan jumlah bendanya. Ya, jadi contohnya tadi I have no money, saya nggak punya uang. I have no time, saya nggak punya waktu. I have no friend, saya nggak punya teman. I have no problem, saya nggak punya masalah. Nah, teman, masalah, uang, waktu itu semuanya benda. Jadi no itu adalah kata sifat, kan tempatnya di sebelum kata benda. Ya, ya sudah berarti jawabannya yang alfa. Nah, kalau yang bravo, nothing itu kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun ya teman-teman. Nah kalau kita masukkan pronoun lagi, nanti subjeknya double. Di subjek itu kita hanya boleh milih salah satu saja. Kalau sudah ada kata benda, jangan dimasukkan kata ganti atau pronoun. Atau pronoun ya teman-teman. Jadi bravo bukan. Kalau Charlie not itu keterangan. Nah untuk tempatnya besok kita bahas teman-teman. Intinya kita nggak butuh adverb di situ. Yang menjelaskan kata benda tempatnya di sebelum kata benda itu adalah kata sifat. Oke, Charlie bukan. Kalau yang delta non itu sama dengan yang bravo secara kelas kata. Dia kata ganti, pronoun ya. Bedanya kalau nothing itu untuk benda selain manusia. Kalau non itu boleh untuk benda selain manusia, boleh juga untuk benda manusia. Seperti itu. Ya, intinya kita nggak butuh pronoun karena nanti subjeknya double seperti itu. Jadi jawabannya alpha. Nah nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of educational facilities for immigrants to the United States. Tidak satupun perjuangan sosial
membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih besar dibandingkan ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran yang datang ke Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada can achieve, teman-teman. Itu auxiliary verb ya. Subjeknya, nah hati-hati. Sebelum can achieve memang ada greyhound, itu kata benda. Tapi itu bukan subjek, teman-teman. Nah, kenapa kok dia kata benda tapi bukan subjek? Karena ada koma satu di tengah-tengahnya. Subjek dan predikat itu nggak boleh dipisah dengan satu koma. Nah, terus gimana di situ sudah ada koma? Kita carikan koma satu lagi, teman-teman. Ya, nah nanti informasi yang diapit 2 koma itu namanya adalah apositif. Itu kalau kita hapus nggak apa-apa nanti kalau sudah kalimatnya lengkap, ya. Jadi cari ABCD yang ada komanya. Nah, ABCD yang ada koma satu lagi cuma satu, yaitu yang delta. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta, ya teman-teman. Nah, kalau kita baca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speed up to 36 miles per hour. Kalau diartikan, anjing tercepat atau namanya adalah greyhound bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Nah, greyhound itu cuma informasi tambahan atau istilahnya apositif. Itu kalau kita hapus nggak apa-apa di kalimat, informasinya nggak akan berubah. Jadi nanti misalnya the greyhound kita hapus ya. Jadinya the fastest dog can achieve speeds up to 36 miles per hour. Anjing tercepat bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Nah, itu adalah fungsi apositif ya. Nggak terlalu penting teman-teman. Apositif itu kalau dihapus nggak apa-apa karena itu hanya informasi tambahan saja. Seperti itu. Oke, kemudian nomor 3, contoh terakhir, sebentar sepertinya ada yang bertanya. Sir, the fastest dog di soal ini adalah subjek kah? Betul. Jadi subjeknya adalah di the fastest dog-nya. Kalau yang di setelah di antara koma 2 koma itu namanya apositif. Itu penjelas dari subjek. Atau kalau di setelahnya objek ya penjelas dari objek. Intinya itu menjelaskan kata benda, teman-teman. Seperti itu. Gimana, Miss? Dapat ya? Alright. Kita lanjut ke contoh terakhir. Alright, thank you. Kita lanjut ke contoh terakhir. Caranya sama, teman-teman. Kita cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya race ya. Kemudian ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Ya, nah waktu kita belajar conjunction, teman-teman masih ingat ada conjunction selain van boss yang saya hitemin dan saya miringin, yaitu conjunction which, who, sama that yang artinya yang. Nah, dia punya keunikan, teman-teman, di penggunaannya. Nah, keunikannya ternyata keluar di sini. Jadi which, who, that yang artinya yang itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Alias setelahnya itu langsung bisa diikuti oleh predikat, yaitu can move di sini, ya. Nah, untuk pemakaian uniknya conjunction which, who, that yang artinya yang ini nanti kita akan pelajari lebih dalam di hari ke-10, ya, teman-teman. Nah, intinya kalimatnya sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, kita cek aja di pilihan ganda. Di situ titik-titiknya sebelum kata benda ya, teman-teman, yaitu race. Nah, berarti di titik-titik di sini bisa kita isi sama kata sifat. Karena di pilihan ganda kebetulan ada satu kata sifat. Oke. Ya, jawabannya adalah yang alfa. Betul, brother. Kalau yang bravo, teman-teman bisa lihat ada kesalahan apa di situ? Ada yang tahu bravo salahnya kenapa? Ada subjek predikat lagi. Betul. Kalau nanti mau kita masukkan subjek predikat lagi, harusnya ada apa? Harus ada conjunction lagi. That's right. Kita nanti butuh conjunction lagi harusnya. Karena kalau 3 subjek, 3 predikat, kita butuh 2 conjunction. Sedangkan yang bravo nggak ada conjunction lagi ya. Sedangkan di soal cuma ada 1 conjunction. Berarti kita nggak butuh subjek predikat lagi. Bravo nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie kebalikannya. Di sini kita mau masukkan conjunction lagi, tapi nggak ada subjek predikat lagi setelahnya. Charlie nggak bisa. Delta sama kayak yang bravo tadi. Ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi. Delta nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha. Ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, a race is a wheel or bar that can move in only one direction. Sebuah kunci pas merupakan sebuah roda atau batang yang bisa bergerak hanya di satu arah saja.
Seperti itu. Oke, jawabannya alpha. Nah, dari ketiga contoh tadi mengenai penggunaan kata sifat, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mungkin sambil saya ulang dulu ya, teman-teman. Jadi pertama teman-teman cek sentencing dulu. Tahapannya adalah level 1 dulu, cari subjek, predikat, dan kelengkapannya itu. Nah, kalau sudah lengkap, nggak ada masalah di soal, teman-teman lihat titik-titiknya letaknya di mana. Kalau di sebelumnya kata benda, berarti itu tempatnya kata sifat. Jadi langsung cari ABCD yang dia adalah kata sifat. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Nggak ada ya, atau kita coba teman-teman, pemahaman teman-teman di latihan soal. Di sini ada satu soal, dicoba dulu ya, waktunya 30 detik, saya pakai timer HP. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Baik, antara Alfa atau Charlie kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is also known, itu auxiliary verb, itu predikat. Subjeknya adalah state of Wyoming, state-nya ya, teman-teman. Kemudian ada conjunction because, subjek lagi yaitu Wyoming women, predikatnya adalah were. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Ya kan? Nah, kita cek aja di pilihan ganda. Nah, itu titik-titiknya sebelum kata benda state ya, artinya negara bagian, teman-teman. Jadi kemungkinan yang alfa bisa. Oke. Nah, kalau yang bravo nggak bisa ya, teman-teman. Kenapa? Karena ada predikat lagi. Kalau kita mau masukkan predikat lagi, nanti kita butuh conjunction. Oke, bravo nggak bisa. Sedangkan di bravo nggak ada conjunction, yang di soal conjunction cuma satu. 2 subjek, 2 predikat sudah cukup. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi, tapi nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa teman-teman. Karena kalau ada 2 conjunction, subjek predikatnya harus 3 ya. Kalau yang delta, as, itu kelas katanya adalah, ada 2 teman-teman. As itu bisa artinya sebagai, dia preposisi. Nah, preposisi itu fungsinya merubah kata benda state ini, nanti dia malah menjadi keterangan. Ya, yang mana nanti keterangan nggak bisa jadi subjek. Nah, kita malah kehilangan subjek nanti, malah nggak jadi kalimat. Nggak boleh. Nah, as juga bisa jadi conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat. Maksudnya kita nggak butuh conjunction lagi ya, karena sudah ada conjunction di soal dan subjek predikatnya cuma 2. Nah, berarti jawabannya yang alpha. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, the state of Wyoming is also known as the equality state because Wyoming women were the first in the nation to vote. Kalau diartikan, negara bagian Wyoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita Wyoming merupakan yang pertama di bangsa itu untuk mengikuti pemilu. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 2 jawaban, yaitu Charlie. Baik, mari kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa, kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu began. Subjeknya adalah adult education ya. Di sebelumnya ada conjunction although.
Kemudian setelah koma itu ada predikat has taken, subjeknya adalah chief growth. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Conjunction, subjek, predikat, koma, subjek, predikat. Titik-titik berada di sebelumnya kata benda growth, teman-teman. Otomatis di situ kita butuhnya kata sifat saja. Ya. Nah, berarti jawabannya kelihatan ya. Jawabannya adalah yang alfa. Oke. Nah, yang Bravo sama Charlie kenapa salah? Sorry, kalau yang Bravo dulu. Bravo itu ada conjunction lagi. Harusnya harusnya 3 subjek, 3 predikat. Nah, di sini ada subjek lagi tapi nggak ada predikat lagi, teman-teman. Nggak bisa, ya. Kalau yang Charlie juga sama, di situ ada conjunction lagi. Nah, tapi subjek predikatnya sudah cukup, cuma 2. Kita nggak bisa masukkan conjunction lagi kalau nggak ada subjek predikat lagi. Ya, kalau ada 2 conjunction maka nanti kita butuhnya adalah 3 subjek, 3 predikat. Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction sebelumnya. Otomatis delta nggak bisa. Oke, ya sudah jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, although adult education in the United States began in colonial times, its chief growth has taken place since 1920s. Kalau diartikan, meskipun pendidikan bagi orang dewasa di Amerika Serikat bermula di zaman kolonial, pertumbuhan utamanya telah terjadi sejak 1920-an, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jawabannya alfa ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Kita coba lagi number 6. Silahkan, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta. Kita cek teman-teman. Di situ ada predikat has been, subjeknya adalah chief material ya. Kemudian ada conjunction, karena sebelumnya ada koma 1, berarti but ini menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Itu kita anggap conjunction. Subjeknya adalah metal and stone, predikatnya adalah have also been used. Nah, ada 2 subjek, 2 predikat dihubungkan dengan 1 conjunction, artinya kalimat sudah pas. Titik-titik berada di sebelumnya kata benda di subjek. Nah, itu tempatnya kata sifat saja, teman-teman. Ya sudah, kita cek ABCD yang kata sifat saja. Yang alfa nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi. Alfa nggak bisa. Kalau ada 3 subjek, 3 predikat nanti kita butuh 2 conjunction. Kalau yang Bravo ada conjunction lagi, tapi nggak ada subjek lagi, sama ke predikat lagi, nggak bisa. Kalau ada 2 conjunction, kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Oke. Kalau yang Charlie ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction-nya, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, nah ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang delta itu kata sifat ya, determiner, menjelaskan kata benda material. Nah, nanti kalau dibaca, historically, the chief material for making furniture has been wood, but metal and stone have also been used. Kalau diartikan dalam sejarah, bahan pokok untuk membuat perabotan adalah kayu. Namun, logam dan batu juga pernah digunakan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Good job, teman-teman. Ke nomor 7 ya. Silahkan, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Charlie, ada juga delta, ada juga alfa. Nah, ini tentang urutan, teman-teman.
urutan dari adjektif. Kadang adjektif itu bisa muncul sebelum kata benda itu lebih dari satu. Nah, urutannya harus kita perhatikan ya. Kita lihat di soal itu sudah ada predikat dates, subjeknya map. Nah, titik-titiknya di sebelum kata benda itu tempatnya kata sifat. Nah, kalau kita lihat A, B, C di situ, urutannya kata sifat tadi itu ada 3. Jadi gini, urutannya kata sifat ya. Jadi adjektif tadi itu bisa muncul lebih dari satu sebelum kata benda. Yang pertama yang harus diurutkan, yang pertama adalah determiner dulu. Oke, yang kedua deskriptif. Deskriptif. Dan yang terakhir itu ada namanya noun adjunct. Jadi kata sifat yang dibuat dari noun. Sorry ya teman-teman. Noun adjunct. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat aja urutannya ABCD. Nah, the-nya di tengah yang alfa nggak bisa. Bravo ada predikat lagi. Bravo udah pasti nggak bisa ya, teman-teman. Nggak ada conjunction di soal. Di pilihan Bravo juga nggak ada conjunction. Bravo nggak bisa. Charlie ada known as the oldest juga nggak bisa. The-nya tempatnya di belakang. Kalau yang delta, nah di situ ada the, itu miliknya determiner ya. Kemudian ada oldest sama known. Oldest itu urutan ketiga dari deskriptif, yaitu umur atau age ya. Kemudian noun-nya itu adalah urutan keempat kalau nggak salah. Jadi setelahnya pas. Itu ada participle. Itu juga miliknya deskriptif teman-teman. Jadi age dulu baru participle. Jadi jawabannya adalah yang delta. Ya. Nah nanti kalau dibaca, the oldest known map dates back to about 3000 before century atau before Christ. Kalau diartikan, peta tertua yang pernah diketahui berawal atau apa ya, berasal dari sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Dicoba dulu ya, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban D, D, dan semuanya menjawab delta. Mari kita cek ya. Cari predikat dulu, di situ ada are called, subjeknya adalah the presence. Oke, sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, itu titik-titiknya di sebelum kata benda di subjek, berarti itu tempatnya kata sifat ya. Yang alfa nggak bisa karena ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Bravo juga nggak bisa, yang pernah saya bilang ke teman-teman. Kalau ada titik-titik di paling depan, di pilihan ganda diawali oleh predikat, jangan dipilih, sudah pasti salah. Oke. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction where, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu ya. Jawabannya adalah yang delta, itu kata sifat teman-teman. Deep itu artinya yang dalam. Jadi nanti kalau diartikan dimasukkan ke titik-titik, deep depressions in the ocean floor are called trenches. Kalau diartikan cekungan yang dalam di dasar laut disebut palung. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut lagi ke nomor 9. Silahkan, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alfa atau bravo. Baik, kita cek antara alfa atau bravo. Seperti biasa, cari predikat dulu ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu rejected. Oke, subjeknya futurisms. Futurism, sorry, ke belakang sudah tidak ada conjunction lagi, nggak ada subjek lagi, nggak ada predikat lagi, ya. Sorry. Nah, berarti kalimat sudah lengkap.
Nah, itu titik-titik itu di sebelum kata benda yaitu movement, teman-teman. Di sini berarti kalau mau kita masukkan kata, itu kata sifat. Oke, cari ABCD yang kata sifat. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alfa. Nah, kenapa Bravo nggak bisa? Karena Bravo ada conjunction, teman-teman. Kalau ada conjunction, kita nanti akan butuh subjek predikat lagi. Sedangkan di soal subjek predikat cuma satu. Maka kita nggak butuh conjunction, ya. Kalau yang Charlie ada conjunction, ada subjek, ada predikat lagi. Nah, ini malah sebenarnya yang bentuknya ngikutin struktur malah yang Charlie, teman-teman. Ada conjunction, subjek, predikat lagi. Nah, tapi Charlie ini nggak bisa, teman-teman. Ini adalah keunikan menggunakan which, who, that lagi, yang artinya yang. Jadi sebenarnya ini akan kita bahas di hari ke-10, tapi nggak apa-apa karena sudah bocor di sini ya. Jadi gini, penggunaan which, who, that yang artinya yang ya. Which, who, that, yang artinya yang. Ini ada penggunaan khususnya, teman-teman. Jadi setelahnya, itu salah satu harus hilang. Salah satu harus hilang. Entah subjeknya atau objeknya. Jadi salah satu. Jadi subjek atau objek setelahnya conjunction that yang artinya yang itu harus hilang. Salah satu. Nah, kalau kita lihat di setelahnya yang Charlie itu ya, ada subjek it, teman-teman. Nah, setelahnya predikat was itu ada kata benda lagi, yaitu an early 20th century movement. Kata benda setelah predikat anggap aja itu objek. Nah, itu nggak boleh. Karena kalau diartikan nanti nggak enak, nggak nyambung. Seperti itu. Ada yang janggal seperti itu, teman-teman. Oke, Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction subject sebelumnya nggak bisa. Ya sudah, jawabannya yang alfa. Nah, nanti kalau diartikan, futurisme sebuah gerakan seni. Sebuah gerakan di awal abad ke-20 di bidang seni menolak semua tradisi dan berusaha untuk glorify itu memperiahkan kehidupan modern dengan cara menekankan mesin dan gerakan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor terakhir ya. Jangan Kak, takut. Ya, silakan Miss. permisi Kak, izin bertanya. Boleh. Untuk N itu apakah termasuk coordinating conjunction atau dianggap enggak conjunction ya Kak? Apa Miss bedanya coordinating conjunction sama yang nggak dianggap conjunction? Masih inget nggak? Atau buat teman-teman misalnya yang baru dengar apa sih coordinating conjunction? Coordinating conjunction itu conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi di situ fanboys-nya itu menghubungkan dua subjek, dua predikat atau bukan, gitu ya maksudnya. Nah, untuk membuktikannya gampang aja, Miss. Setelahnya N itu ada subjek nggak? Nah, ini yang disebut dengan coordinating conjunction itu ketika fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Itu fanboys kita anggap sebagai conjunction yang coordinating atau yang menghubungkan dua subjek predikat dengan subjek predikat. Nah, rejected sama attempted kita anggap satu, kita anggap sejajar. Jadi N-nya nggak usah dianggap, teman-teman. Fanbase itu yang kita anggap sebagai conjunction ketika setelahnya ada subjeknya. Nah, itu setelah N nggak ada subjeknya sama sekali. Dia langsung diikuti predikat attempted, itu verb 2. Nah, berarti N di sini hanya menghubungkan rejected dan attempted. Kalau ada seperti ini kita anggap satu aja. Ya, jadi nggak usah dianggap atau kalau saya malah nggak usah dianggap. Jadi yang dianggap itu ketika sebelumnya fanboys ada satu koma sebelumnya. Kalau nggak ada berarti dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Bisa objek dengan objek, bisa sifat dengan sifat, bisa keterangan dengan keterangan, ataupun contohnya predikat dengan predikat aja seperti ini. Seperti itu. Maksud pertanyaannya gitu bukan, Miss? Oh iya ya Kak. Baik, Oke, terima betul ya. kasih. Alright. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan, that's good question. Tapi saya berusaha menghindari penggunaan istilah-istilah itu ya, teman-teman. Kenapa? Mohon maaf sebelumnya, karena saya yang pertama, saya sendiri sebenarnya juga pengajar grammar, tapi saya sebisa mungkin untuk tidak menyebutkan istilah-istilah yang sulit, karena itu nanti akan mempersulit belajar. Itu nggak ditanyakan kalau di TOEFL. Tapi yang teman-teman perlu pahami, conjunction fanboys itu ada dua fungsi ya.
Yang pertama adalah fungsi penghubung dua subjek predikat. Yang kedua, fanboys itu juga bisa hanya menghubungkan bagian dari kalimat saja yang sama atau paralel. Kalau paralel ya nggak usah dianggap kayak gitu, nggak usah dianggap conjunction. Walaupun dia sebenarnya juga conjunction. Seperti itu. Tapi kalau dia sebelumnya ada satu koma, dia menghubungkan dua subjek predikat, nah itu baru di apa namanya? Dianggap. Sir, coba balik ke soal yang but it's. Fanboys kan but-nya. Oke, kita balik ke soal yang ada but is-nya tadi. Itu ada komanya tadi. Nah, ini nomor 5. Kalau dilihat sebelum koma itu ada komanya, Mister. Nah, kalau ada komanya setelahnya diikuti fanboys, maka itu fanboy-nya dianggap sebagai conjunction menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya nanti ada dua conjunction di soal itu. Kalau ada dua conjunction, kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Di soal sudah ada sudah ada 2 subjek predikat. Nah, di pilihan Charlie kalau kita masukkan but itu nggak ada subjek predikat lagi. Nah, makanya Charlie nggak bisa. Seperti itu. Oke, dapat ya. Itu fanboys memang, tapi fanboys itu yaitu teman-teman. Dia bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat kalau sebelumnya ada komanya. Ya, jadi dianggap kayak conjunction biasanya gitu. Oke, tempatnya tapi hanya bisa di tengah ya. Nah, ada juga fanboys itu yang sebelumnya nggak ada komanya. Dia hanya bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama, bukan dua subjek, dua predikat. Jadi itu nggak usah dianggap. Karena nggak penting kalau yang dihubungkan hanya bagian kalimat. Nah, yang terpenting adalah teman-teman tahu jumlah subjek predikatnya ada berapa, sudah ada conjunction yang pasti menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain atau tidak, seperti itu. Kalau fanboys hanya menghubungkan bagian kalimatnya sama, nggak usah dianggap, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Silahkan dicoba dulu ya, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Kita cek jawaban teman-teman. Baik, ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya. Kita cek bersama teman-teman. Di situ ada predikat magnified, artinya memperbesar. Subjeknya adalah teleskop. Nah, nggak ada conjunction, nggak ada subjek lagi, nggak ada predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Titik-titik berada di sebelum kata benda, entah di subjek, entah di objek, itu tempatnya kata sifat. Ya, nah berarti jawabannya bravo. Oke, good job teman-teman. Kalau yang alpha salahnya karena ada conjunction. Kita nggak bisa masukkan conjunction jika subjek predikatnya cuma satu. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek. This ini bukan adjektif ya teman-teman. Saya ulangi lagi. This ini bukan adjektif. This ini adalah kata ganti atau pronoun. Nah, tadi kan this katanya adjektif di awal. Nah, itu this kalau adjektif setelahnya ada kata bendanya teman-teman. Karena this yang adjektif itu termasuk ke kata sifat yang selalu butuh kata benda. Nah, kalau nggak ada kata benda setelahnya seperti ini, berarti ini bukan kata sifat, tapi dia kata ganti atau kata benda itu sendiri. Oke, itu artinya ini. Contohnya, this is my father. Ini adalah ayah saya. Nah, this-nya itu adalah kata ganti. Seperti itu. Nah, ini subjek, ada predikat, tapi nggak ada conjunction ya. Charlie nggak bisa. Yang delta ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat, nggak bisa. Maksudnya nggak ada subjek predikat lagi, nggak bisa. Nah ya sudah, berarti jawabannya yang bravo. Nah nanti kalau dibaca, the telescopes of the 1900s magnified objects 33 times their original size. Nanti kalau diartikan, teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli mereka. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ke-6, yaitu mengenai phrasing yang pertama ya. Jadi ini level 2, teman-teman. Kenapa disebut dengan level 2? Karena sudah teman-teman cek di level pertama, yaitu sentencing. Tapi nggak ada masalah. Nah, berarti masalahnya ada di level 2, yaitu di phrasing. Nah, kalau di phrasing kita lihat di setelahnya titik-titik ada apa?
Atau di sebelumnya titik-titik ada apa? Kalau setelahnya titik-titik itu ada kata benda, entah kata benda itu di subjek, entah kata benda itu di objek. Nah, itu titik-titik sebelumnya itu tempatnya kata sifat. Ya, jadi cari yang kata sifat. Seperti itu. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman. Nah, untuk latihan di Google Drive, sepertinya di adjektif ini saya paling banyak. Ada 100 lebih kalau nggak salah. Makanya sampai sekarang belum selesai video pembuatannya, teman-teman, untuk pembahasan latihan. Tapi sudah ada kuncinya. Jadi nanti teman-teman latihan dulu. Kemudian nanti kalau sudah selesai, silahkan request kuncinya di saya ya. Nanti Japri saya. Nanti saya kirimkan kuncinya lewat Japri. Seperti itu. Oke, thank you so much for having me today semua. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang D5 saya kirim. Thank you, Okay. sir. Okay, guys, have a great day and see you next time.